Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Febrian IT NIM 2018-71022 dari kelas A dari jurusan D3 Teknologi Listrik. Nah, jadi saya berasal dari kampus Institut Teknologi PLN. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengaman pada generator. Nah, generator itu merupakan suatu alat atau mesin yang dapat mengubah dari energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, peranan generator ini sangat penting dalam dunia pembangkitan listrik. Nah, sehingga kalau ngedripnya suatu generator itu sangat-sangat tidak dikehendaki. Nah, karena dapat mengganggu sistem kelistrikan. Nah, apalagi pada generator yang besar itu, yang letaknya di hulu. Nah, jadi untuk menjaga keandalan dari kerja generatornya itu kita membutuhkan yang namanya apa ya, dengan proteksi atau suatu pengaman. Nah, diharapkan ini pengaman atau proteksinya ini dapat menjaga dan mengurangi kerusakan pada komponen-komponen, contohnya generator. Nah, jadi untuk pengaman itu merupakan suatu proteksi atau pengaman yang dapat mengurangi kerusakan pada peralatan-peralatan listrik bila terjadi gangguan-gangguan, contohnya pada trafo dan generator. Nah, jadi generator ini bertujuan untuk agar mengurangi kerusakan pada komponen-komponen pada generator bila terjadi yang namanya arus gangguan. Nah, itu saja dari penjelasan pengaman generator ini. Nah, untuk lebih detailnya mengenai pengaman generator itu sudah kita lihat. Oke, di sini saya akan membahas skema generatornya. Nah, dari generator kecil, sedang sampai besar. Nah, terus sebelumnya kita membahas mengenai generator kecil. Nah, di generator kecil ini memiliki daya 500 sampai dengan 1000 kV ampere, tegangan 600 volt maksimum. Nah, di sini terdapat singalennya. Di sini terdapat 51V dengan 51G. Di sini 51G dengan 51V-nya ini ialah pengkodean untuk relaynya. Nah, relay yang pertama ialah relay 51V. Ini dia berfungsi untuk mengamankan atau memproteksi generator bila terjadi yang namanya overcurrent atau arus lebih, atau bisa juga pengendalian tegangan atau kontrol tegangan. Nah, yang kedua ini 51G, yaitu backup ground time overcurrent relay. Nah, semisal kalau generatornya ini terjadi arus gangguan, nah maka relay 51G-nya ini akan mengamankan atau memproteksi di dalam terminal generatornya ini. Nah, kemudian generator sedang. Untuk generator sedang ini dia memiliki daya 500 sampai dengan 12.500 kVA dengan tegangan 600 volt, masih sama tegangannya. Di sini kita masih menggunakan relay 51V dengan 51G. Nah, yang mana ada penambahan relay, yaitu relay 87. Nah, yang mana relay 87 ini yang akan memberikan kemampuan untuk mendeteksi gangguan tanah yang paling dalam. Nah, tergantung pada besarnya arus gangguan tanah. Nah, kemudian ada juga relay 32 dengan relay 40. Nah, relay 32 ini ialah reverse power relay untuk pengendalian proteksi. Nah, untuk yang relay 40 ini atau relay impedansi ini untuk pengaman kehilangan magnet. Nah, semisal bila si generatornya ini kehilangan sistem eksitasi, maka si relay 40 ini akan memproteksi atau mengamankan si generatornya ini. Karena kalau si generatornya ini kehilangan sistem eksitasi, generatornya ini menjadi overspeed dan secara otomatis dia berubah menjadi generator induksi. Nah, terus lanjut
ke relaynya ini. Nah, yang mana relay 51V 32 dengan 40 ini saling terkoordinasi dengan CT. Nah, di sini masih sama dengan generator sedangnya, cuman ada penambahan satu relay, yaitu relay 46. Nah, di relay 46 ini terdapat tulisan opsional. Nah, yang mana menandakan bahwa relay 46 ini bisa saja digunakan ataupun tidak digunakan. Nah, di sini juga terdapat voltage regulator dan rangkaian pengukuran. Di sini cuma ada penambahan relay 46. Nah, yang mana relay 46 ini atau negative path sequence over current relay untuk memproteksi kondisi unbalance. Nah, semisal bila di generatornya ini terdapat arus yang tak seimbang atau unbalance, maka si 46-nya ini akan memproteksi si generatornya ini bila terjadi yang namanya arus yang tak seimbang atau unbalance. Semisal fasa dengan fasa ini tidak seimbang atau unbalance, nah relay 46-nya ini bekerja untuk mengamankan si generatornya ini. Oke, lanjut ke generator besar. Nah, sampai di sini bisa kita lihat di generator besarnya ini terdapat banyak relay. Nah, dapat kita simpulkan juga bahwa semakin besarnya generator dan dayanya ini, maka relay yang digunakan pun semakin banyak. Nah, gunanya buat apa? Nah, untuk mengamankan si generatornya ini yang berdaya besar. Oke, kita lanjut. Untuk relaynya ini dibandingkan dengan generator-generator yang sedang dengan kecil ini ada penambahan relay, yaitu relay 87G. Nah, yang mana relay 87G ini dapat mendeteksi gangguan fase ke fase pada statornya generator. Nah, selain itu dapat juga digunakan untuk mendeteksi gangguan satu fase ke tanah. Nah, itulah fungsi dari relay 87G ini. Dan ada juga tambahan relay, yaitu relay 49. Nah, yang mana relay 49 ini ialah temperatur relay untuk monitor belitan temperatur stator. Nah, yang mana relay ini berfungsi semisal pada stator yang terus meningkat dapat yang mana suhu pada statornya itu meningkat secara drastis, maka dapat membahayakan dan merusak isolasi yang di dalam generatornya itu. Nah, oleh sebab itu diperlukan peralatan relay 49 ini. Nah, yang dapat menghidupkan alarm dan mentripkan CB-nya atau circuit breaker. Nah, jika suhu dalam stator telah melebihi batas yang diperbolehkan, maka si relay 49 ini akan membunyikan alarm. Nah, sebagai peringatan kepada petugas-petugas yang ada di sana untuk mengambil tindakan lain seperti memutuskan beban yang tak seimbang. Nah, sebelum benar-benar ingin mentripkan breaker, nah maka mereka harus mengecek apa masalahnya itu, apakah benar-benar serius atau gimana. Oke, kita lanjut ke relay 64F. Nah, yang mana relay 64F ini atau generator field relay, dia ini hanya untuk mesin yang mempunyai medan supply slip ring. Nah, kemudian untuk relay relay 60 ini atau voltage balancer relay, dia ini digunakan untuk menghindari terjadinya salah operasi. Nah, yang mana kita lihat kan di relay 60 ini dia terkoordinasi dengan relay 51V 40 32 46. Nah,
kalau kalau terjadi salah operasi, nah maka relay ini terhubung dengan alarm dan memutuskan regulator tegangannya dari sistem. Nah, terus dia memblok kemungkinan salah satu eh, apa salah salah trip oleh relay proteksi yang kinerjanya dipengaruhi oleh perubahan tegangan. Bisa kita lihat teman-teman di sini. Nah, baik di sini pengaman hubung singkat. Nah, jadi hubung singkat ini ada banyak, ada simetris maupun asimetris. Nah, relay ini mengamankan generator dari beban lebih ataupun gangguan hubung singkat. Nah, pengamannya ada OCR dengan kode 51 untuk generator sedang dan besar, sedangkan MCCB untuk generator kecil yang dayanya 500 sampai dengan 1000 kV ampere dengan tegangan 600 volt. Nah, di sini OCR-nya ini biasa kita sebut dengan overcurrent relay, nah yang mana dapat mensinyalir arus lebih pada generator. Nah, di sini ada CT, OCR, CB yang saling terkoordinasi. Nah, CT-nya ini sebagai instrumen pengukuran arusnya. Nah, OCR-nya ini yaitu untuk pengamannya. Nah, ada circuit breaker. Nah, semisal bila di CT-nya ini terjadi pengukuran yang tidak normal, maka OCR akan mendeteksi dan berkoordinasi dengan circuit breaker agar memutuskan arus listriknya ke beban. Nah, jadi CB dengan OCR-nya ini saling terkoordinasi. Itu. Lanjut pengaman tegangan kurang. Nah, di sini pengaman tegangan kurang ini penyebabnya ini ada generator mengalami beban lebih, AVR generator mengalami kerusakan, serta gangguan hubung singkat di sistem. Nah, akibatnya dapat merusak belitan rotor. Nah, yang mana kita tahu belitan rotor itu dia yang berputar atau bagian yang bergerak. Nah, untuk pengamannya sendiri yaitu under voltage relay dengan kode 27. Yang mana kita lihat sini ada berbeda dengan pengaman hubung singkat. Kalau pengaman tegangan kurang ini dia menggunakan PT yang saling terkoordinasi dengan UVR maupun CB. Nah, di sini PT-nya ini merupakan trafo tegangan. Nah, kalau terjadi penurunan tegangan yang signifikan pada PT, nah ini si UVR-nya akan mendeteksi dan UVR dan CB-nya ini akan saling terkoordinasi yang menyebabkan CB-nya ini akan memutuskan aliran arus listrik dari generator ke bebannya. Nah, itu. Nah, jadi PT-nya ini kalau semisal dia tegangannya ini berkurang secara drastis, nah ini UVR-nya dengan CB-nya ini saling terkoordinasi. Nah, gitu. Nah, kita lanjut pengaman tegangan lebih atau overload. Nah, di sini penyebabnya ini lepasnya beban P-pump dengan P-ban. Nah, yang ini P-pump ini ialah P pembangkitnya dengan P bebannya. Akibatnya generator mengalami kapasitif. Nah, yang mana kita tahu untuk kapasitifnya ini berarti malah menyimpan tegangan. Nah, gitu. Nah, untuk AVR-nya ini, AVR generator mengalami kerusakan bila berlanjut, merusak instalasi alat bantu di generator bisa rusak. Nah, jadi untuk overload ini sangat sangat bahaya lah untuk si generatornya ini yang menyebabkan komponen-komponen di generatornya ini akan rusak. Nah, gitu. Terus yang ketiga akibatnya frekuensi naik 50 Hz. Nah, jadi untuk
frekuensinya ini, kalau generatornya memiliki kecepatan yang besar, maka secara otomatis frekuensi akan naik. Nah, yang mana frekuensi dengan kecepatannya berbanding lurus. Nah, itu untuk pengamannya sendiri yaitu overload relay dengan kode 59. Nah, di sini bisa kita lihat untuk dari rangkaiannya ini eh, ada CB, OVR dengan PT. Nah, OVR ini overload relay. Nah, PT ini ialah tegangan eh, apa? Trafo tegangan atau transformator tegangan. Nah, ada CB untuk memutuskan arus listrik. Nah, jadi semisal di PT-nya ini bila terjadi kenaikan tegangan yang signifikan atau drastis, maka akan terdeteksi oleh overload relay. Nah, overload relay ini akan saling berkoordinasi dengan circuit breaker-nya ini. Nah, dengan secara otomatis bila terjadi tegangan lebih atau overload, maka overload relay ini akan mendeteksi. Nah, yang berkoordinasi dengan CB-nya. Jadi CB-nya ini akan memutuskan arus listrik ke beban. Itu. Oke, kita lanjut untuk pengaman stator ke tanah. Nah, kenapa stator harus diamankan dari tanah atau grounding? Nah, karena di situ ada suatu penyebab terjadinya kebocoran isolasi di stator. Nah, sehingga terjadi gangguan hubung singkat fase ke tanah antara stator dan tanah. Nah, akibatnya itu kerusakan pada belitan stator. Nah, di sini kan kita lihat terdapat rangkaiannya. Ada CT, OCR dengan kode 51N dengan CB untuk memutuskan arus listrik ke beban. Nah, di sini OCR-nya ini saling terkoordinasi dengan CT atau trafo arus. Nah, yang terdapat bebannya itu RN ini. Dan ada juga beban induksi TRF atau trafo ratio fault kalau tidak salah. Nah, di sini yang mana TRF-nya ini dia membandingkan arusnya. Apabila ada perbedaan, maka akan memancing CT-nya ini. Nah, yang mana CT-nya ini kan saling terkoordinasi dengan OCR 51N. Nah, jadi secara otomatis kalau terjadi masalah, CT-nya ini akan berkoordinasi dengan OCR 51N. Nah, dari OCR 51N ini akan terkoordinasi lagi dengan CB-nya atau circuit breaker. Nah, jadi secara otomatis circuit breaker-nya ini akan memutuskan aliran arus listrik dari generator ke beban. Itu. Oke, kita lanjut ke pengaman daya atau balik penggerak mula. Nah, yang mana penyebabnya itu prime mover dari salah satu generator rusak mengakibatkan generator tidak berputar. Nah, akibatnya ada pasokan listrik dari generator lain atau sistem sehingga generator menjadi motor. Nah, ini menurut saya ini sangat tidak efisien lagi sih. Nah, terus untuk pengamannya itu sendiri ialah reverse power dengan kode 32. Nah, yang mana di rangkaiannya ini juga ada relay 40. Nah, yang mana tadi di awal sudah saya jelaskan mengenai relay 40. Nah, relay 40 itu ialah semisal dalam generatornya ini eksitasinya hilang secara otomatis. Nah, maka si relay 40-nya ini akan memproteksi atau mengamankan si generatornya ini. Nah, jadi relay 32 dan 40 ini saling terinterkoneksi dengan CT dan PT untuk agar
generatornya ini tidak berubah fungsi menjadi motor. Nah, itu. Oke, kita lanjut di pengaman hilang medan atau loss of excitasi. Nah, di sini penyebabnya ialah hilangnya eksitasi. Nah, yang mana kita tahu generator ini kan kalau eksitasinya hilang itu maka terjadi overspeed dan generatornya ini menjadi motor karena tidak ada bantuan eksitasi. Nah, akibatnya itu daya reaktif balik dari sistem masuk ke generator atau generator menyerap VAR sistem. Nah, VAR itu ialah daya reaktif sistemnya. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk memanaskan ujung belitan generator. Nah, pengamannya itu ialah loss of excitation. Nah, dengan kode 40. Ini kan sudah ada relay 40 dengan 32. Nah, mana saling terkoordinasi dengan CT dan PT-nya. Oke, kita lanjut lagi ke. Nah, jadi diharapkan agar eksitasinya si generatornya ini tidak hilang. Nah, itu. Oke, kita lanjut ke pengaman temperatur generator. Nah, di sini pengaman temperatur generator. Nah, penyebabnya itu pembebanan melebihi kapasitas generator. Nah, jadi semisal kalau generatornya ini cuma 600 kP, nah jangan kita melebihi dari 600 kP. Nah, kenapa? Nah, itu akan menjadi overspeed. Oke. Ya, ini. Nah, ini dia akan menjadi temperatur generatornya ini. Nah, kalau kita kasih lebih, nah itu akan menyebabkan yang ini. Nah, jadi yang kedua ini kerusakan sistem pendingin. Nah, jadi di dalam generatornya ini terdapat yang namanya sistem pendinginnya. Nah, kalau rusak maka dapat menyebabkan kenaikan suhu pada generator. Nah, akibatnya belitan generatornya itu bisa panas dan kedua bisa merusak konduktor stator dan isolator antara belitan ke inti. Nah, pengaman itu sendiri itu ialah pengaman temperatur 26. Nah, ini kodenya ya. 26 ya. Nah, dari rangkaian ini ada terdapat RTD. Nah, yang mana RTD itu ialah sebuah elemen panas. Nah, RTD-nya ini bisa dilihat ini RTD-nya ini nanti terinterkoneksi dengan pengaman temperatur. Nah, ini yang dengan kode 26-nya ini. Nah, akan terinterkoneksi dengan RTD-nya. Nah, terus di RTD-nya ini terkoordinasi lagi ini dengan CB-nya. Nah, yang mana CB-nya ini akan memutuskan arus listrik. Nah, kemudian untuk RTD-nya ini kalau semisal terjadi suhu yang sangat drastis naiknya, nah maka si RTD ini akan terkoordinasi dengan 26. Nah, 26-nya ini akan mendeteksi kenaikan temperatur atau suhu yang sangat drastis. Nah, jadi secara otomatis pengaman temperaturnya ini atau 26-nya ini akan berkoordinasi dengan CB-nya. Nah, yang mana CB-nya ini akan memutuskan aliran arus listrik ke beban. Oke. Kita lanjut. Pengaman overspeed. Nah, yang mana pengaman overspeed ini penyebabnya ialah gangguan pada sistem sehingga lepas beban. Nah, governor tidak mampu kembalikan putar normal. Menurut saya ini sangat tidak sudah parah lagi. Nah, akibatnya overspeed atau bisa terjadi vibrasi.
Nah, pada putaran tertentu, nah bisa merusakkan bearing dan shaft. Nah, frekuensinya naik. Nah, ini kalau apa? Kalau nah kan ini overspeed ini dia kecepatannya itu sangat sangat besar. Nah, yang mana overspeed ini sangat berbanding lurus dengan frekuensi. Nah, yang mana kalau kecepatannya sangat besar, maka secara otomatis frekuensinya ini akan naik secara drastis. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, untuk pengamannya ini ada ada overspeed. Nah, ini underspeed ini untuk yang kecepatannya kecil. Nah, apa yang kita gunakan ini ialah overspeed dengan kode 81O. Nah, jadi pada rangkaian terdapat ini overspeednya ini sebagai pengamannya atau relaynya. Nah, yang mana saling terkoordinasi dengan CB dengan transducer dengan speed sensor. Nah, yang mana kalau terjadi kecepatan yang sangat drastis pada si rotornya ini, maka si speed sensornya ini akan mendeteksi bahwa si rotornya ini terdapat kecepatan yang sangat sangat besar. Nah, jadi secara otomatis overspeednya ini yang di sini, nah kan overspeednya ini terinterkoneksi dengan dengan speed sensornya. Nah, jadi secara otomatis kalau speed sensornya ini membaca, jadi terdeteksi oleh overspeed. Nah, ini pengamannya. Nah, yang mana ini overspeednya ini akan saling berkoordinasi dengan CB-nya untuk memutuskan aliran arus listrik ke bebannya. Oke, sampai di sini untuk pengaman overspeed. Kita lanjut ke pengaman diferensial generator. Nah, di sini penyebabnya itu gangguan pada belitan generator. Nah, akibatnya apa? Isolasi belitan generator. Nah, pengamannya diferensial relay. Nah, yang mana diferensial relay ini dia akan membandingkan antara tegangan primer dengan sekunder. Nah, apabila terdapat gangguan pada belitan generator, maka nilai pada generatornya ini akan terasa berbeda. Nah, jadinya si diferensial generatornya ini akan saling berkoordinasi dengan CB untuk memutuskan aliran arus listrik ke bebannya. Jadi ini sangat bahaya juga untuk ini. Yang mana akibatnya kerusakan isolasi belitan generator. Nah, saya rasa ini sangat sangat parah untuk akibatnya. Oke, pengaman beban lebih atau overload relay. Nah, yang mana penyebabnya itu ialah arus beban melebihi nominal dan bertahan lama. Akibatnya memanaskan belitan generator, merusak konduktor dan isolasi belitan. Pengamannya itu device number overload relay dengan kode 49. Oke, tadi saya sudah menjelaskan dengan rinci mengenai pengaman-pengaman pada generator. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai pengaman-pengaman pada generator. Mudah-mudahan apa yang saya sudah jelaskan saat ini dapat teman-teman pahami dan mengerti. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai pengaman pada generator ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.